Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar untuk uji Wilcoxon 2 sampel berpasangan. Ini adalah statistik non parametrik yang kita ingat dulu bahwa statistik non parametrik ini bisa digunakan apabila parametriknya tidak membutuhkan syarat-syarat tertentu. Beda dengan uji statistik parametrik, harus normal, standar deviasinya harus bagus, asumsi kelasnya harus bagus dan lain sebagainya. Ini kalau parametrik. Yang kita ingat, penggunaan statistik non parametrik adalah lebih simpel dan lebih sederhana. Untuk uji Wilcoxon ini pertama kali dikenalkan oleh Frank Wilcoxon. Seperti juga uji McManner, uji McNamara sudah kita bahas. Kemudian uji Wilcoxon digunakan untuk menguji hipotesis non parametrik pada dua sampel berpasangan ya. Ada dua sampel berpasangan sebelum dan sesudahnya, atau gaji departemen satu dengan gaji departemen yang lain dan sebagainya. Berpasangan. Yang membedakan adalah uji Wilcoxon ini dipakai jika berdasarkan ordinal, data ordinal. Dulu sudah kita bahas tentang jenis-jenis data nominal, kemudian data ordinal, dan rasio dan interval. Sementara untuk uji McManner dipakai jika data itu berskala nominal. Ini bedanya penggunaan. Kalau McManner kemarin adalah nominal, kemudian kalau untuk Wilcoxon ini adalah bila datanya adalah ordinal, tersusun ya angka. Kemudian uji Wilcoxon 2 sampel berpasangan merupakan pengembangan dari uji Wilcoxon bertanda satu kelompok. Untuk dapat menerapkan uji Wilcoxon 2 sampel berpasangan, maka dibutuhkan rangkaian data yang berskala interval atau rasio pada setiap subjeknya. Kemudian dihitung selisih masing-masing data pada setiap subjek dengan mengurangi data pada kondisi 2 dengan kondisi yang pertama. Nanti kita akan bisa contohkan antara perubahan setelah ada action, ada tindakan, ada sampel sebelum dan sesudahnya itu ada perubahan atau tidak. Untuk uji hipotesis pada uji ini adalah apakah sampel kondisi percobaan berasal dari populasi yang mewakili. Harus mencari sampel dari populasi sehingga nilai median dari skor yang berbeda adalah 0. Harapannya bila terdapat perbedaan yang signifikan mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan sampel atau kondisi percobaan berasal dari populasi yang berbeda. Kemudian asumsi-asumsi yang digunakan dalam uji ini antara lain sampel pada N sebanyak dipilih secara acak dari populasi yang mewakili. Jadi dari seluruh populasi yang ada diambil sampel secara acak. Dari asal yang dihasilkan dari setiap subjek dengan format skala, interval, atau rasio. Datanya berupa skala, interval, atau rasio. Perbedaan nilai dari populasi yang diwakili oleh dua sampel berdistribusi secara simetris di sekitar median dan populasi. Jadi rata-ratanya mendekati pada mediannya, distribusinya cenderung normal ya. Tahap-tahap dalam penghitungan nilai uji statistik Wilcoxon adalah pertama, buat tabel yang menggambarkan nilai-nilai data pada kondisi 1 dan kondisi 2 untuk masing-masing subjeknya. Kondisi sebelum dan sesudahnya setelah ada tindakan ya. Ada dua tabel ini. Seperti ini masing-masing sampelnya kondisi pre dan post gitu. Nah.
menguji perbedaan dari sebuah tindakan. Hitung selisih nilai antara kondisi 2 dan kondisi 1. Nanti kita akan berikan contoh antara kondisi sebelum dan sesudah. Itu ada perbedaan atau tidak. Tandailah positif pada subjek dengan selisih bila lebih besar dari 0 atau negatif. Pada subjek dengan selisih lebih kecil dari 0 atau sama dengan subjek dengan nilai kondisi 2. Kondisi 1. Apabila kondisi 2 dan 1 nilainya 0, positif, negatif, positif, negatif. Nanti kan berikan contoh. Tentukan nilai absolut selisih pada masing-masing subjek dan menentukan urutan ranking dengan ketentuan jika terdapat n angka absolut dengan nilai yang sama. Ya, ini adalah menentukan nilai selisih absolutnya dan membuat urutan rankingnya. Nanti dibuat selisihnya masing-masing berapa, kemudian dibuat rankingnya. Apabila selisihnya sama, tidak ada selisih 0 dinilai 0 ya. Itu untuk menentukan terdapat n angka absolut dengan nilai yang sama. Maka diberi ranking yang sama, penentuan ranking data tersebut adalah dengan menghitung ranking rata-rata atau membagi penjumlahan seluruh ranking dengan jumlah data yang sama. Apabila terjadi angka yang sama, kemudian angka yang sama, maka nanti di rata-rata, rankingnya di rata-rata. Jadi terdapat perbedaan yang sama, beberapa kondisi itu sama, kemudian dibuat ranking rata-rata, di ranking masing-masing ranking adalah sama. Kemudian tentukan nilai peringkat pada subjek dengan nilai selisih terkecil. Dicari subjek peringkat ranking yang terkecil. Jumlah pengamatan N dan jumlah pengamatan N. Jumlah pengamatan N yang dipakai adalah setelah dikurangi data dengan peringkat 0. N-nya 0-nya tidak dimasukkan ya, tidak dimasukkan sebagai data. Dihilangkan berarti. Nilai statistik uji Wilcoxon ditentukan oleh Z dengan rumus sebagai berikut ini. Z hitung ya. Ini adalah Z hitung. Adalah T. T di sini adalah tingkat dengan selisih nilai terkecil, peringkat nilai terkecil. Nilai terkecil berapa? Peringkat nilai terkecil. Dan T-nya di sini, T ini dikurangi dengan ya 1 dibagi 4 N. N jumlahnya berapa N-nya? Jumlah pengamatan tadi N-nya adalah tidak termasuk yang selisihnya 0 ya, tidak ada selisih, itu disingkirkan. Misalkan kalau selisihnya itu nilai sebelum dan sesudahnya itu sama, berarti 0. Nah, 0 sampel 0 ini enggak digunakan. Artinya disingkirkan. Kalau misalkan N-nya 15, sampelnya jumlahnya 15. Kemudian masing-masing sampel itu kan ada kondisi sebelum dan sesudah. Kalau kondisi sebelum dan sesudahnya sama, berarti 0, tidak ada selisih. Nah, yang tidak ada selisih ini dikeluarkan dari sampel. Misalkan kalau yang itu kondisinya misalkan ada 2, ada 3 yang tidak ada selisih, berarti N-nya yang awalnya 15 dikurangi jadi 12 dikurangi 3. Contohnya ini adalah sebuah rumah sakit ingin mengetahui efektivitas pelatihan pada staf promosi kesehatan dalam rangka mensukseskan program PKRS. Data skor tingkat pengetahuan dikumpulkan dari 15 staf promosi secara acak untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan. Misalkan ini adalah jumlah yang dilatih ada 15. Namanya ini nama-namanya. Ini nilai sebelum
sebelum ada pelatihan, ini nilai sebelum ada pelatihan masing-masing ini di sini. Kemudian ini sesudah, nilai sesudah ada pelatihan masing-masing, ini akbar contohnya, sesudahnya di sini. Ini contoh. Kemudian berdasarkan data tersebut di atas dengan tingkat signifikansi 0,05, tingkat signifikansinya 0,05, apakah pelatihan terhadap staf promosi tersebut berjalan dengan efektif? Ini yang kita teliti adalah dengan tingkat keyakinan signifikansi 0,05, apakah pelatihan terhadap staf promosi tersebut berjalan efektif atau tidak. Ini untuk mengetahui apakah pelatihan itu berpengaruh terhadap penilai pengetahuan promosi. Pelatihan itu meningkatkan pengetahuan atau berdampak terhadap pengetahuan staf promosi atau tidak. Dari permasalahan di atas, variabel yang akan diteliti ada dua, yaitu pengetahuan sebelum dan sesudah pengetahuan staf, ya, staf bagian promosi, sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Maka disusun rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesis adalah H0. H0 ini adalah min 1 sama dengan min 0. Tidak terdapat, maknanya nilai, ya, nilai antara pelatihan, sebelum pelatihan, pengetahuan staf promosi, sebelum pengetahuan dan setelah pengetahuan ini adalah sama, tidak mengalami perbedaan, tidak ada perubahan. Ini hipotesis satunya, hipotesis 0, ya, hipotesis 0. Maknanya di sini tidak terdapat perbedaan pengetahuan staf promosi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Kemudian HA atau H1, min 1 tidak sama dengan min 2. Terdapat perbedaan. Maknanya H alternatif HA atau H1, ya, H alternatif itu adalah terdapat perbedaan pengetahuan staf promosi sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Jadi ada dua hipotesis, ini tidak terdapat perbedaan. Di sini ada perbedaan pengetahuan staf promosi sebelum dan sesudah pelatihan. Makna di sini, kalau nanti menerima H0 berarti menolak HA atau H1 ditolak. Tapi sebaliknya, kalau menolak H0 berarti menerima H1 pilihan itu. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti menerima HA, H alternatif atau H1. HA itu adalah H alternatif, ya. Terdapat perbedaan. Dengan misalkan kalau di sini kita akan menggunakan dua arah. Signifikansi tadi 5% dengan menggunakan dua arah. Nanti di bawah kita akan jelaskan dua arah itu seperti ini. Garis Z distribusi normal itu dua arah itu berarti dua sisi, ya. Beda kalau satu arah itu berarti hanya satu sisi. Nah, satu sisi misalkan di sini saja gitu. Nah, kalau dua arah berarti di sini. Di sini 0,5%. 5% itu berarti di sininya dibagi dua. Ya, signifikansinya dibagi dua, yaitu di sini 2,5%, yang di sini 2,5%. Nah, kita akan mencari berapa besarnya. Nah, 2,5% itu dilihat dari tabel, maka nilai Z-nya itu adalah 1,96. Kalau di sini minus 1 karena dua arah, minus 1,96 di sini, garis ini. Ya, garis ini menunjukkan apa itu? Ini, nah, 1,96 itu di sini, minus 1,96 itu di sini.
Ini pada garis ini dan pada garis ini. Kalau ini dua arah, jadi 5% dibagi 2 menjadi 2,5%, masing-masing 2,5%. Kalau berarti nanti kalau minusnya lebih dari minusnya ini di sini, minusnya nanti lebih kecil dari minus 1,96, berarti ini adalah H0 ditolak. H0 kan posisinya di sini. Kalau lebih dari 1,96 berarti H0 juga ditolak. Posisi sini ditolak, menerima H1 di sini. Posisi di sini 1. Kalau kurang dari 1,96 berarti menerima H0, tidak ada perbedaan. Itu kurang ya seperti itu ya, maksudnya nanti dijelaskan di gambar yang lebih jelas di bawah. Ini maknanya. Bila min Z tadi ya, ini tadi sini Z nya itu adalah tadi 1,96, berarti min Z nya itu lebih lagi di sini. Antara ini maknanya tadi Hana Dima apabila posisinya di sini, Z-nya, Z minus Z sampai Z tabel itu antara 1,96 dan minus 196, berarti menerima H0, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Kalau yang di bawah ini Z hitungnya ini lebih besar di sini atau lebih kecil di sini dari minus 1, berarti menolak H0 dan menerima H1. H0 berarti tidak ada perubahan, H1 diterima, berarti ada perbedaan dalam pengetahuan promosi dari karyawan. Untuk menghitung Z hitung, tahap pertama dalam menjawab permasalahan di atas adalah dengan membuat tabel kontingensi 2x2 berikutnya. Ini 2x2 ya. Sebelum dan sesudah, kondisi sebelum dan sesudahnya itu seperti itu maksudnya. Kondisi sebelum, kondisi sesudah, dibuat tabel. Ini yang pertama, ini tadi adalah kondisi tabel aslinya di sini. Masing-masing respondennya 15, ini nama-nama, kemudian nilai sebelum, nilai sesudah. Kemudian dari sesudah dan sebelum ini dicari selisihnya. Ya, sesudahnya nilainya berapa dikurangi dengan sebelum. Akan nanti ketemu selisih di sini. Akan ketemu selisih. Selisihnya yang di sini. Berarti yang ini kalau dilihat dari sini, selisih ini berarti positif, ini sebagian besar positif, yang negatif adalah 1. Berarti kalau positif berarti itu adalah mengalami peningkatan ya, peningkatan pengetahuan promosi, bagian pelatihan tadi meningkatkan promosi. Negatif malah berkurang, pengetahuannya malah berkurang, ini ada satu orang di sini. Yang mengalami positif ini ya, yang ini yang mengalami positif. 0 ini sama, berarti nilai sebelum dan sesudahnya adalah sama seperti ini. Yang sama di sini juga sama, berarti ada 3 yang nilainya sama. Yang positif jumlahnya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11 yang sama nilainya sama 2 ya. Yang negatif 1 ya. Yang sama nilainya 3, yang negatif 1 tadi ya. Berarti ini semua ada perubahan ya, ada perubahan yang jelas. Dari 15 tadi yang sama 2, yang 0, yang sama 0, tidak ada positif, tidak ada negatif, yang berkurang 1. Maka selisih selisih tadi masing-masing dimutlakan di sini. Dimutlakan, kemudian disusun sebuah ranking.
Penyusunan ranking kalau sama misalkan ya. Yang 10 ya, 10 ini. Contohnya adalah 10. 10 ini rankingnya 4. Jumlahnya berapa itu? Yang 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7. Rankingnya dijumlahkan. Ranking 1. 1 2 3 4 5 6 7 itu dijumlahkan semuanya terus dibagi 7. Ketemulah 4 gitu. Maksudnya seperti itu. 7 habis itu 8. Ranking 8 10 ya. Setelah 10 itu adalah setelah 10 berapa ya? 20. Nah, 20 ini ada berapa ini? 20 1 2 ya, 1 2 itu di sini. 3 4. Maksudnya tadi berarti ranking 8 9 10 10 berapa itu? Yang 20 berapa itu jumlahnya? Berarti tadi rankingnya kan ada 7. Ranking 8 9 10 11. Nah, 11 8 9 10 11 itu dijumlah, habis itu dibagi 4. Ketemulah 9,5. Maksudnya 9,5 itu diperoleh dari situ. Ini ranking tadi kan yang 10 tadi ada 7, ranking 8, ranking 9, yang 20 itu diurut. Ranking 8, ranking 9, ranking 10, ranking 11 gitu. Itu dijumlah, rankingnya tadi dijumlah dibagi 4. Karena 10-nya ada, yang 20 tadi ada 4. Maka ketemu 9,5 seperti itu. 10 toh 11, yang 30 ini 12, rankingnya ranking 12, ranking 12. Ini 30 ranking 12. Karena tadi akan sampai 11 terus ranking 12. Yang sama tadi dikasih nilai 0. Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian dari tabel maka selisih nilai terkecil ya tadi adalah yang tadi selisih terkecil adalah minus 4. Nah, selisih terkecil kan ini selisih terkecil adalah di sini. Diogenesis tadi negatif 10 pada ranking 4. Maksudnya di situ. Nih, diperhatikan. Nah, maka ketemulah 4. Selisih terkecil minus 10 pada ranking keempat. Maka T-nya adalah 4 di sini. T-nya adalah 4. 4 ini akan dipakai di sini. Kemudian terdapat 3 subjek dengan selisih 0. 3 subjek selisihnya 0. Ya, 3 subjek selisih 0 itu ada 3. Contohnya dari sini. Yang selisih 0 ada 3. 1 2 3 di sini. 3. Sama ya, sama 0, selisihnya 0. Maka 15 dikurangi 3 jadilah 12. Nah, 12 ini akan dipakai sebagai n-nya. Ini 12, nanti n-nya ini 12. Ini 12 akan pakai semua 12 ini sumbernya dari n ini ya, n ini. Angka 12 itu. Ini 12 juga gitu.
Maka dapatlah masuk untuk hitungan Z-nya di sini. 4 kurangi 1 dibagi 4 kali 12. Terus 12 tambah 1 dikalikan ini, masing-masing dikalikan. Ketemu berapa untuk mengurangi 4. Terus dibagi dengan akar. Dibagi dengan akar di sini. Akar 24 N kali N. N tadi di sini diperoleh dari sini. 24 ini rumus ya. 24 ini rumus. 24 ini adalah rumus. N kali N plus 1 kali 2N 12 tadi ini di sini. Maka nanti kalau dibagi, nanti pakai kalkulator internet juga bisa itu. Ketemulah minus 2,74. Minus 2,74. Z hitungnya berarti Z hitung adalah 2,74. Z hitungnya 2,74. Ya, sekali lagi Z hitungnya 2,74. Nanti dibandingkan dengan Z tabel. Pada signifikansinya 2,5% tadi yang setelah jelaskan di atas ya. Berarti ini Z tadi kan 5% dibagi 2. Dibagi 2 ketemulah di situ 2 sisi ya. Ini 2 sisi karena 5% dibagi 2 ketemu 2,5%. Berarti posisinya di sini masuknya. Dalam tabel ini di sini adalah 50%. Keseluruhan tabel gambar graf ini 100%. Sebelah kanan 50%, di sebelah kiri 50%. Nah, 50% itu berarti dikurangi ini posisinya 2,5%. Kan tadi 5% dibagi 2, yang 2,5% di sini, yang 12% di sini. Lah nilainya Z itu berapa? Z tabel. Ya, 50% dikurangi 2,5% berarti berapa? 47, di sini adalah 50% kurangi 2,5% yang di sini, berarti luas yang tidak di RC ini adalah 47,5% atau 0,475 ya, 0,475 luas yang tidak diarsir ini. Luas yang tidak diarsir ini tadi sudah saya masukkan belum ya? Oh, belum ada kondisi. Nah, ini mencarinya di sini. Saya menjelaskan untuk dapat 1,96 dan di sini minus 1,96 ini diperoleh dari tabel Z hitung ya. Z ini, tabel Z 75% itu 4,75% itu ini 475. Tapi Anda lihat ini di posisi di sini 0,475 atau 47,5%. 47,5%. Ini pada Z-nya adalah di sini 1,9, di sini 6. Di sini 6, ketemulah 1,96 yang ini. Maka ketemu di sini ini minus di sini 1,96, di sini minus 1,96 diperoleh dari tabel yang tadi ya. Dari tabel yang tadi. Nah, berarti posisi ini minus 2,746 itu posisinya adalah di sini. Nah, minus 2,746 itu posisinya di daerah arsiran yang di sini. Daerah arsir yang di sini, ini daerah yang di arsir ini posisi
minus 2,76 2,746 ya. Ini Z hitungnya. Maknanya berarti kesimpulannya H0 ditolak. Berarti menolak daerah aslinya. Berarti kan posisi diterima di sini di arsir ini adalah posisi diterima karena 2 minus 2,746 posisi di arsir sebelah kiri. Ini berarti di sini adalah posisi menolak H0 menerima H1. Di sini adalah menolak H0 menerima H1, H alternatif. Berarti kesimpulannya H0 ditolak, bermakna terdapat perbedaan tingkat pengetahuan staf promosi sebelum mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan karena posisinya minus 2 tadi di sini. Maknanya itu menolak H0 karena posisi minus 2,75 lebih kecil dari minus 1,96 seperti itu. Ini cara cari tabel tadi ya. Cari posisinya adalah pertama awalnya karena 5% tahu dibagi 2. Posisinya ini 47,50% tadi. Kondisinya di 50% dikurangi 2,5%, maka ketemu 47,5% atau 0,475. Nah, ketemulah ini cara mencari nilai Z ya, nanti nilai Z. Nanti tergantung juga misalkan dari satu arah, misalkan kalau itu satu arah berarti mencari 0,45, posisi 0,45 di mana posisi 0,45 ini antara ini ya, ini berarti antara di sini. Berarti 1,6 berapa itu kalau di 4 bisa 1,64. Kalau itu seandainya satu arah berarti cuma 50%. Seperti itu. Contoh ya, ini contoh saja cara mencari nilai Z kalau seandainya itu 45% di sisi kanan berarti 50% tadi di sini. Ini belereng ini. Caranya seperti itu untuk ini, posisinya di sini. Berarti posisi ya ini hampir dekat yang di sini. Dari 16 ini 16, ini 16 di sini, tarik ke sini 4. 16 4 seperti itu. Kalau itu mencari Z tabelnya. Kemudian kalau seandainya itu menggunakan SPSS ya. Tadi menggunakan SPSS. Ini data ini untuk pelatihan promosi tadi seandainya menggunakan SPSS, aplikasi SPSS seperti ini data sebelum dan sesudahnya data yang sama seperti tadi. Ini datanya dimasukkan ke dalam SPSS di sini sebelum dan sesudah. Ini di sini ini sebelum dan sesudahnya di sini. Kemudian setelah dimasukkan klik analyze, kemudian di sini kemudian non parameter test, kemudian diklik di sini ada legasi legasi desain, kemudian di relate sampel diklik di sini, klik di sini. Nanti akan muncul di sini, nanti diklik di sini. Kemudian akan masuk ke sini, kemudian ada post, diklik ini nanti akan masuk di sini. Kemudian centang nih Wilcoxon ini sudah karena kita uji Wilcoxon, tinggal klik OK. Tinggal diklik di OK. Nanti akan ketemu hasilnya. Maka Wilcoxon rank test ini maknanya negatif rank. Tadi yang sebelum dan sesudahnya yang muncul negatif itu adalah yang
tesnya itu pre dan post ya. Yang terjadi selisih negatif ini ada 1 ya, rankingnya 4, sampringnya juga 4 ya. Yang tadi yang menurun tadi pada ranking keempat. Kemudian yang positif ada 11 rata-ratanya ini rata-rata, kemudian jumlah rankingnya dari ini tadi 74. TIS ini adalah yang 0 tadi, yang 0 ya, yang nilainya sama sebelum dan sesudah nilainya sama. Kemudian total sampel ada 15. Tapi yang dipakai untuk N, yang dipakai adalah yang ada N-nya tadi adalah yang ada perbedaan, berarti ada 12 ya. Ada 12. Jadi 12 itu diperoleh dari 1 tambah ini kurangi 3. Nah, yang 0 ini ya, yang 15 kurangi 3 jadilah 12. Kemudian kalau menggunakan itu tes statistik, Z-nya adalah minus 2818 dengan asimetrik signifikansi 0,005. 0,005 harusnya kalau itu dengan tingkat signifikansi 0,5, berarti karena ini adalah 0,005, ini lebih besar di sini. Maknanya apa ini? Maknanya adalah karena 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Maknanya terdapat perbedaan pengetahuan promosi tenaga promosi terhadap sebelum ada pelatihan dengan setelah ada pelatihan, karena adalah ini signifikansinya kurang dari 0,05. Di sini 0,005. Ya, berarti signifikan. Maknanya tadi terdapat perbedaan pengetahuan promosi setelah ada pelatihan promosi oleh tenaga penjualan. Ini kurang lebihnya nanti kalau bisa ditanyakan.